Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Badan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah Ahad pagi PCM Badan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian rutin di PCM Badan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan atau topik yang sudah kita kaji pada minggu lalu, yaitu kita masih berbicara tentang tuntunan ibadah korban menurut tarjih Muhammadiyah. Sudah ada beberapa poin yang sudah kita kaji dan kita bahas, mulai dari definisi korban, kemudian hukum berkorban, dan juga binatang korban. Yang pertama, macam-macam binatang korban, maksudnya yang boleh digunakan untuk korban. Kemarin sudah kita katakan yaitu harus bahimatul an'am, yaitu binatang ternak dari 3 jenis itu, yang semuanya wajib dizakati: onta, sapi atau kerbau, kemudian kambing atau domba. Nah, kenapa kok bahimatul an'am? Karena di dalam surat Al-Hajj ayat 28 di sana dikatakan lihat kurusmallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Artinya di luar dari bahimatul an'am yang 3 ini tidak boleh dijadikan korban meskipun halal. Ya, misalnya kuda, kemudian rusa itu halal, tetapi karena bukan termasuk bahimatul an'am, maka yang 3 ini maka tidak boleh dijadikan korban. Nah, kemudian berikutnya, dalam korban itu mana yang lebih baik? Ini biasanya diperdebatkan. Ada orang yang mengikuti madhab sapi, ada orang yang mengikuti madhab kambing. Nah, kalau unta jelas kita tidak punya ya. Nah, ketika ada kelompok yang mengorbankan tadi, yang satu pilih kambing, yang satu pilih sapi, itu mana yang lebih utama itu? Kalau dalam konteks al-hadyu itu sembelihan orang haji, maka urutannya, ini kesepakatan para ulama, urutannya yang terbaik itu adalah yang pertama unta, yang kedua itu sapi, yang ketiga kambing. Tapi kalau kita konteks korban, itu mana yang lebih utama atau lebih baik? Bagi orang yang mazhabnya itu mazhab sapi, secara umum argumentasi yang dibangun itu apa? Kalau sapi itu nilai dagingnya lebih banyak. Karena dipahami korban itu nilai dasarnya juga tadi dimensinya seperti dimensinya sosial. Kalau sosial berarti semakin banyak daging yang dihasilkan, semakin manfaat untuk orang miskin. Itu kalau madhabnya sapi. Yang kedua, biasanya menggunakan dalil yang berkaitan dengan hadis yang bicara tentang
keutamaan mendatangi sholat Jumat pagi-pagi atau yang disebut at-tadhkir. Itu ada di HPT kita jilid 1 ketika membahas apa? Sholat al-Jumu'ah. Maka di sana ada hadis Rasulullah bersabda, "Man igtasala yaumal jumu'ati ghuslan janabah." Siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi orang junub. Kemudian orang tadi rawaha fi sa'ah al-ula, berangkat di waktu yang pertama. Maka kata Nabi, "Faka'annama qaraba badanatan." Orang tadi seakan-akan korban unta. Kemudian barang siapa yang mendatangi sholat Jumat di waktu yang kedua, Nabi mengatakan apa? Faka'annama qaraba baqaratan. Seakan-akan orang tadi berkorban dengan sapi. Kemudian Nabi juga mengatakan, "Wa man raha fi sa'ah tsalitsah." Barang siapa yang pergi di waktu yang ketiga, Nabi mengatakan faka'annama qaraba kabshan akrona. Seakan-akan orang tadi korban seekor domba akrona yang bertanduk dan seterusnya. Sebenarnya hadis tadi bicara agak lebih panjang, tapi yang paling tidak yang kita analisa disebutkan 3 hewan kurban di sini. Meskipun sebagai perumpamaan. Karena redaksi hadisnya faka'annama, menunjukkan litasbih, untuk menyerupakan. Yang pertama, tingkatan yang pertama itu badana, yaitu unta. Yang kedua baqarah, sapi. Yang ketiga kabshan akron, kambing yang bertanduk. Nah, berarti dari sini itu dipahami yang terbaik itu unta, baru sapi, baru kambing. Tapi ini kan konteksnya orang yang mendatangi sholat Jumat itu secara sendirian, tidak syirkah. Syirkah itu maksudnya kolektif. Kalau korban itu, kalau misalnya sapinya, satu orang korban sapi satu dibanding kambing, dari hasil dagingnya ya jelas banyak sapi. Sehingga ketika Rasulullah menggambarkan orang yang menggambarkan pahala orang yang mendatangi sholat Jumat pagi-pagi tadi, tingkatannya kan faka'annama qaraba baqaratan, baru kabshan akrona, sapi lebih dulu, kemudian kambing. Tapi ini kan yang mendatangi satu orang, tidak secara syirkah. Artinya kalau satu orang korban sapi sendirian dengan satu orang korban kambing sendirian, ya jelas lebih baik sapi. Tapi ketika misalnya sapi yang di situ boleh syirkah, bersekutu, yaitu 7 orang, sama kambing 1, itu mana yang lebih baik? Ya meskipun kalau kita secara umum ya, hasil daging yang diperoleh itu pasti lebih banyak sapi. Tapi itu kalau syaratnya sapinya betul-betul gemuk loh. Tapi secara umum ya memang banyak sapi. Itu bagi orang yang mazhabnya sapi. Yang kedua, bagi orang yang mazhabnya kambing. Kambing itu kalau jenengan tadi kan jawabnya, kalau dimensi perspektif sosial, maksudnya daging yang dihasilkan itu lebih banyak. Tapi ternyata kambing itu memiliki kelebihan dari dimensi spiritualitas. Maksudnya spiritualitas itu maksudnya ada nilai teologisnya, ada nilai nilai rohaninya. Kenapa? Karena kalau kita lihat korban dalam sejarah manusia, kemarin korban yang pertama korban salah satu dari anaknya Adam dulu, yaitu siapa? Qabil dan Habil. Yang diterima kan
Habil. Itu korbannya apa? Kambing, kapsun. Kemudian wa fadainahu bidzibhin alim. Ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah untuk menyembelih anaknya, itu kan ditebus oleh Allah dengan wa fadainahu, dan kami tebus itu apa? Merujuk pada anaknya ya bunayya itu bidzibhin alim. Sembelihan yang besar itu apa? Kebanyakan para ahli tafsir mengatakan apa? Ai bikabshin, artinya dengan seekor kambing kibas. Dan praktek Nabi juga. Nabi itu setiap tahunnya yang sering dilakukan Nabi itu korbannya apa? Dhoha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshin, dengan 2 kambing kibas. Bikabshin. Dengan apa? 2 kambing kibas. Nah, karena Nabi itu praktiknya tiap tahun 2 kambing kibas, kan tidak mungkin kita pahami Nabi itu melakukan korban tapi tidak yang terbaik. Nah, artinya dari sisi spiritualitas atau dari segi rohaninya, korban kambing itu ternyata lebih tinggi daripada korban apa? Sapi. Gitu. Yang kedua kita berkorban itu intinya apa? Itu menyembelih hewan, yaitu apa? Mengalirkan apa? Darah. Berarti pada Yaumun Nahri tanggal 10 apa? Dzulhijjah dan Ayyamut Tasyrik, ibadah yang terbaik apa? Mengalirkan darah atau ihramu adam. Nah, kalau orang menyembelih 1 sapi dengan silkalo, 7 orang menyembelih apa? 1 sapi. Kemudian ada 7 orang menyembelih kambing. Darah yang dikeluarkan atau nyawa yang dikeluarkan itu lebih banyak mana? Lebih banyak kambing. Karena sapi hanya 1, kambing apa? 7 nyawa. Padahal hadisnya kan ibadah yang terbaik apa? Ihramu dan mengalirkan apa? Darah. Sehingga kesimpulannya sapi itu memiliki kelebihan dari segi apa? Sosial, karena daging yang dihasilkan itu lebih banyak. Ternyata kambing juga memiliki kelebihan dari dimensi atau sisi spiritualitas gitu. Karena ini korban yang sering dilakukan oleh Nabi. Nah, sehingga dalam pandangan tarjih dikatakan tidak ada nas atau teks yang menjelaskan mana yang lebih utama dari binatang-binatang tersebut gitu. Artinya tarjih tidak mau masuk di dalam perdebatan antara madzhab kambing dengan madzhab sapi. Oleh sebab itu, ya kesimpulannya jangan sampai muncul ketika kita berkorban, saya korbannya sapi, pasti saya lebih apa? Baik gitu. Atau misalnya panitia apa? Kita untuk tahun ini mencukupkan korban sapi saja, kambing nggak diterima. Nah, itu jadi masalahnya. Oke ya. Kemudian berikutnya kita mencoba membahas tentang sifat-sifat binatang korban. Ini di sini ada sifat yang sekedar sunnah, ada yang harus terpenuhi atau wajib terpenuhi. Yang pertama sehat. Ini harus diperhatikan, apalagi sekarang masa PMK itu. Sehingga hewan yang kita beli itu harus betul-betul diperhatikan kesehatannya. Kemudian diperhatikan jangan sampai terjadi penularan tadi. Itu tentang kriteria sehat. Kemudian yang kedua, enak dipandang mata. Ya, ini sekedar kesunahnya. Dalam arti ketika punya punya sungu itu tanduk yang baik, kemudian warna yang baik, itu berarti semakin baik. Karena korbannya Nabi kan bikabshin, 2 kambing kibas. Di sana dikatakan amlahain. Amlahain itu keduanya putih mulus. Ada yang mengatakan
hitam sedikit keputih-putihan, tapi secara umum amlahan itu artinya apa? Putih mulus, itu maksudnya betul-betul putih. Kemudian akronain, keduanya apa? Bertanduk. Artinya apa? Enak dipandang atau menyenangkan mata. Kemudian yang ketiga, mempunyai anggota tubuh yang lengkap. Nah, ini perlu diperhatikan. Meskipun nanti bagaimana tentang yang tidak memiliki tanduk, sumurnya tinggal separuh, atau kambing atau sapinya itu ketika dilahirkan sudah tidak punya apa? Tanduk, itu boleh atau tidak? Nah, itu. Nah, kemudian juga bagaimana kalau hewannya itu dibiri, ya, artinya tidak punya apa itu bahasa Jawanya perinsilan, itu boleh atau tidak? Tapi intinya semakin anggota tubuhnya itu lengkap, meskipun dua hal tadi kan diperdebatkan ya, tentang misalnya apa? Tanduk tadi. Kalau tentang hewan yang dibiri itu kebanyakan ulama membolehkan. Padahal kan anggota tubuhnya kan hilang. Alasannya apa? Dalam hadis tadi Nabi itu kan membeli apa? Kapsain 2 kibas. Amlahain keduanya putih mulus. Kemudian akronain keduanya apa? Bertanduk. Di riwayat yang lain dikatakan mauju'ain. Mauju'ain itu keduanya dibiri. Jadi kalau biri hewan itu boleh ya, kalau manusia jelas nggak boleh. Nah, padahal kan hewan yang dibiri kemaluannya kan hilang. Berarti ada anggota tubuh yang hilang. Tapi kok dilakukan oleh Nabi? Nah, itu gimana Pak jawabannya? Gimana Bu? Karena dianggap meskipun tadi kemaluannya hilang, tapi bisa diganti dengan dagingnya. Secara umum tujuan orang biri hewan itu apa? Biar cepat gemuk. Berarti secara umum hewan yang dibiri itu semakin gemuk gitu. Artinya meskipun tadi perinsilannya hilang, tapi diganti dengan daging. Ya, alasannya semacam. Yang kedua, kualitas hewan atau kambing yang dibiri itu kualitas dagingnya katanya luar biasa enaknya. Meskipun saya nggak memiliki pengalaman, juga nggak pernah membedakan. Itu dari beberapa penelitian katanya menghasilkan daging yang luar biasa lezatnya. Nah, sehingga secara umum ulama itu membolehkan hewan yang dibiri. Kemudian yang ketiga, tidak ada cacat. Misalnya buta. Bagaimana kalau misalnya picek hanya satu saja? Tetap nggak boleh, karena hadisnya malah bicara al-aurah. Al-aurah itu buta sebelah. Kalau buta sebelah itu picek itu ya, PC. Nah, apalagi kalau buta amya itu tentu tidak boleh. Rusak kulitnya, ini perlu diperhatikan. Kemudian pincang. Nah, ini nanti kita coba bahas ya tentang pincang ini. Tapi sebelumnya kita lihat beberapa dalil dulu. Ini kan kita langsung pada kesimpulan. Kita coba lihat dalil yang mendasarinya. Yang pertama hadis Anas yang menjelaskan tentang korban Rasulullah. Kata Anas, Rasulullah itu berkorban bikabsain dengan 2 kambing kibas. Berarti Rasulullah satu orang korbannya 2 kambing. Amlahain yang keduanya putih mulus. Akronain yang keduanya bertanduk. Kata Anas, wa ra'aituhu yadbahuhuma biyadihi. Ini jenengan perhatikan semuanya. Dan saya melihat siapa? Nabi menyembelih keduanya biyadihi dengan tangannya. Berarti disembelih sendiri. Nanti berkaitan orang yang korban itu baiknya menyembelih sendiri atau boleh diwakilkan. Tapi intinya dari pembahasan kita tadi, korbannya Nabi itu terbaik. 2 kambing secara tadi warnanya menyenangkan,
enak dipandang mata, kemudian akronain juga keduanya punya tanduk. Sehingga dalam putusan tarjih di Garut 1976 ini yang nanti akan masuk HPT jilid 2, di sana dikatakan hewan yang atau kriteria hewan yang mau dikorbankan itu di sana dikatakan wa antakuna udhiyatu, hewan korbanmu itu hendaklah hayawanan saliman sahihan, hewan yang sehat yang tidak berpenyakitan, la awarobi, tidak PC, apalagi apa buta, PC saja nggak boleh, apalagi apa buta, wala aroja, tidak boleh pincang, wala ajfa, tidak boleh kurus, tidak punya apa sumsum atau tidak punya apa lemak atau daging, wala a'dhabal qarni wal udhun, dan nanti kita bicarakan tidak patah tanduknya, karena nanti perdebatannya dalam mazhab Syafi'i kalau tanduknya itu hilang separuh, misalnya berian ya, hotel kerek apa setengah, itu dalam mazhab Syafi'i itu boleh, karena argumentasi mazhab Syafi'i tanduk itu umumnya tidak dimakan, tetapi hewan yang tanduknya itu hotel itu secara umum semakin kurus. Dengan yang ahli kambingologi, ilmu perkambingan, itu saya nggak punya keahlian. Secara umum itu kalau tanduknya hilang itu semakin apa? Kurus. Dan sehingga kalau tanduknya hilangnya setengah saja, dalam perumusan mazhab Syafi'i itu nggak apa-apa. Tetapi kalau tanduknya itu hilang setengah mempengaruhi kegemukannya, itu yang tidak. Tapi bagaimana kalau kambing atau sapinya sudah sejak lahir tidak punya tanduk? Itu dalam Syafi'i itu diperbolehkan. Ini. Tapi tarjih bilang apa? Wala a'dhabal qarni. Tanduk yang patah itu tidak boleh. Cuma yang patah ini kan masih perlu penjelasan. Patah. Patah sendiri atau dipatahkan? Maksudnya ya patah sendiri atau dipatahkan? Nggak, maksudnya patahnya ini patah semuanya atau hanya setengah? Setengah kan juga patah. Nah tadi kalau dalam mazhab Syafi'i kalau setengah saja kan masih boleh. Tapi tadi hanya bilang wala a'dhabal qarni wal udhun, dan juga apa tidak cacat telinga. Kemudian di hadis Al-Bara' ibn Azib ini 4 cacat ini tidak boleh ada di dalam hewan korban. Kalau yang ini semuanya disepakati oleh para ulama. Apa itu? Nabi mengatakan atau bersabda, arba'un la tajuzu fil adhahi. Ada 4 hewan yang tidak boleh digunakan untuk korban. Yang pertama al-awra al-bayyin awaruha. Itu redaksi hadis yang umum itu al-bayyinnya itu ada alif lamnya. Tapi di kutipan di sini enggak. Yaitu yang PC yang jelas apa? PC-nya. Kalau picek kalau buta bagaimana? Ya, itu namanya kias aula atau kias lebih prioritas. PC saja nggak boleh, apalagi apa? Picek ya. Wal maridatu al-bayyin maraduha. Yang sakit yang jelas apa? Sakitnya. Ya tadi kita sudah bahas penyakit apa? PMK. Itu harus diperhatikan. Kemudian wal arja al-bayyin dalquha. Yang pincang yang jelas pincangnya. Kriteria pincang itu apa? Ini para ulama juga berbeda pendapat. Kalau dalam mazhab Syafi'i pincang itu ketika digembalakan atau dikembalakan itu selalu terlambat. Kalau selalu terlambat, carry terus secara umum kan dulu kan hewan kan digembalakan.
Ya berarti apa? Kuru. Kenapa kok kuru? Nah, mangan keri mangan ya suket sing lemu-lemu wis disiki sing liyane. Sing lemu tak ngeri. Kemudian ada ulama juga yang memahami, pokoknya kriteria pincang itu kalau dibawa ke tempat korban itu nggak bisa jalan dengan kakinya yang 4. Ini kan hadis cuma bilang wal arja al bayyin dol uha, tapi dalam memahami hadis kan butuh menganalisa, sehingga mungkin hadisnya sama tapi cara menganalisanya apa berbeda, mendefinisikan pincang itu apa gitu. Kemudian wal kasir allati la tunki, kemudian yang kurus kering yang tidak punya apa daging atau lemak. Oke. Berikutnya, jadi KPT kita bilang juga tidak boleh korban dengan yang telinganya cacat atau yang tanduknya apa patah, karena dasarnya hadis Ahmad dan juga Ashabus Sunan dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah melarang berkorban apa bi al-ba'il udur yang telinganya cacat, wal qarni dan tanduknya tadi patah. Tadi kita sudah apa bahas kalau dalam mazhab Syafi'i kalau patahnya total itu berarti nggak boleh, tapi kalau setengah itu boleh. Tapi kalau misalnya lahir tanpa tanduk itu juga boleh. Tapi takjil kita itu bilang kalau tanduknya patah nggak boleh karena masih umum, perlu untuk didetailkan. Tapi secara umum ya sebaiknya ya untuk kehati-hatian, kalau tanduknya patah ya nggak usah kalau bisa. Kenapa? Karena jangan sampai hewan korban itu diwodol atau menjadi apa perdebatan. Apa sapi ini sumune sing siji dawa kok sing siji ndek. Nah, itu dosnya apa sing sumune sing siji dawa sing siji apa ndek, itu kan kadang terjadi apa perdebatan. Nah, kemudian tadi yang lupa saya, pincang itu pincang yang sejak asli atau yang asli sebelum dikorbankan. Bagaimana kalau misalnya pincangnya? Ini perlu diperhatikan ya. Nggak, maksudnya mau yang jatuh mau dibawa ke tempat penyembelihan. Nah, ada insiden tadi jatuh atau jenengan karena belum belajar teknik merobohkan hewan korban ngamuk roboh ya, dipaksa sikile apa coklat, akhirnya kan pincang. Itu masih layak disembelih atau tidak dijadikan korban? Artinya terjadi kecelakaan, hewan korbannya pincang, tapi tadi kecelakaan artinya kan sebelum, kalau misalnya sebelum beli itu jelas ya, dengan tahu kalau ada kambing yang pincang terus dengan beli itu jelas nggak boleh ya. Tapi ini kan sudah dibeli, sudah mau disembelih, misalnya ketika tadi mau merobohkan buat disembelih, ternyata pincang karena terlalu semangat, belum belajar teknik merobohkan hewan korban itu secara benar, akhirnya pincang. Bagaimana itu? Boleh atau enggak Bu? Boleh. Kenapa enggak boleh Bu? Karena dadak. Nah, di situ ada dua pendapat. Kalau bagi mazhab Syafi'i, meskipun terjadi kecelakaan masih disebut pincang atau enggak? Masih disebut pincang atau enggak? Iya pincang meskipun apa? Kecelakaan tadi. Sehingga kalau pincang ya masuk tadi wal arja al bayyin dzalbuha, berarti tidak boleh dijadikan korban. Makanya kalau orang mazhabnya Syafi'i di konteks ini hati-hati. Jangan sampai terlalu semangat mau menyembelih apa hewan korban, ketika mau dirobohkan pincang. Itu harus diganti kalau dalam mazhab apa? Syafi'i, karena meskipun kecelakaan tetap disebut pincang. Tapi bagi Al-Imam Abu Hanifah tidak. Kata Al-Imam Abu Hanifah, kalau terjadi kecelakaan semacam itu tidak apa-apa.
Kenapa? Karena tidak ada unsur kesengajaan. Yang kedua, pincang semacam itu sudah tidak mempengaruhi dagingnya. Secara umum tadi kan hewan yang pincang itu secara umum itu kurus. Tapi kalau pincangnya tadi sebelum dikorbankan atau sebelum disembelih kan tidak mempengaruhi dagingnya kan? Nah, karena apa? Waktu penyembelihan dengan pincangnya kan hanya beberapa menit atau beberapa menit gitu. Sehingga tetap masih diperbolehkan untuk dilanjut atau dikorban. Terlepas dari perdebatan itu ya, saya belum menemukan takjih bicara secara khusus dari itu. Mana yang lebih kuat, mazhab Syafi'i atau mazhab Hanafi? Ya, tapi kalau sekedar kehati-hatian itu perlu untuk kita belajar itu teknik merobohkan hewan korban. Itu banyak videonya dan juga ada tim penyembelihan apa Pak? Zuleha atau nggak tahu saya. Tapi intinya itu kan pentingnya apa? Supaya merobohkan hewan korban itu secara benar sehingga apa? Tidak berisiko pada kepincangan. Ya. Terlepas dari itu, hewan korban itu kan harus terbaik. Jangan sampai wawi muni. Ketika memang kok kewane pedusnya dibeli atau sapi ini dibeli pas jigal sikile coklat, akhirnya kan jadi perbincangan. Itu akhirnya mengurangi kualitas korban itu. Oke ya. Berikutnya yang ketiga tentang umur binatang korban. Secara umum hewan yang dikorbankan itu harus memenuhi kriteria musinnah. Musinnah itu yang punya gigi. Maksudnya giginya sudah apa? Ganti atau well ya. Kalau unta itu 5 tahun atau lebih. 5 tahun itu yang disebut ya 5 tahun genap ya. Dengan menggunakan bulan apa? Syamsiah atau Komariah? Ya Komariah. Kalau dalam Islam semua ibadah itu dihubungkan dengan apa? Kalender Hijriah. Kalau sapi itu 2 tahun atau lebih. Kalau unta tadi kita jelas nggak punya ya, jadi nggak penting. Sehingga di putusan kita itu tidak, nanti saya tampilkan ya, putusan Garut itu tidak bicara tentang apa? Unta, karena unta itu tidak menjadi binatang ternak di negara kita. Yang sapi ini penting, itu 2 tahun atau lebih. Maksudnya 2 tahun genap atau lebih. Nah kemudian kambing, ini ada 2. Ini penting loh. Kadang-kadang saya jelaskan ini disalahpahami. Kambing itu podo wae. Memang hadisnya 2. Kalau dalam bahasa Arab ada yang disebut dha'nun. Dha'nun itu kambing domba. Kambing apa? Domba. Kalau bahasa Melayu, orang-orang Malaysia dan sebagainya itu menyebutnya apa? Biri-biri. Nah, kibas itu termasuk apa? Ya, jenis apa? Domba tadi, dha'nun. Yang kedua itu ma'zun atau ma'iz, yaitu kambing biasa atau kambing kacang atau kambing apa? Jawa. Nah, karena ada 2 jenis kambing memunculkan pendapat yang berbeda di kalangan para ulama untuk menentukan kriteria umurnya. Secara umum dulu. Karena kita secara umum bermadzhab apa? Syafi'i gitu. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau kambingnya itu domba termasuk apa? Kibas. Itu harus 1 tahun. Harus apa? 1 tahun. Atau boleh kurang dari 1 tahun dengan syarat apa? Giginya sudah ganti atau sudah kuel.